Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pada halaman 18. Wa qala Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala, berkata Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, lam yuddakhar lakum syai'un khubi'a 'anil qaum li fadlin indakum. Kata Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i rahimahullah ta'ala, lam yuddakhar lakum syai'un khubi'a 'anil qaum li fadlin indakum. Tidak ada sesuatu yang disimpan untuk kalian. Jadi tidak ada sesuatu yang yuddakhar, disimpan untuk kalian, khubi'a 'anil qaum, yang mana sesuatu disembunyikan dari suatu kaum, li fadlin indakum, dikarenakan keutamaan yang ada pada kalian. Ini Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i menceritakan tentang para sahabat. Kata Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i, lam yuddakhar lakum syai'un, tidak ada sesuatu yang disimpan untuk kalian, khubi'a 'anil qaum, sesuatu yang disembunyikan dari para sahabat, tidak ada. Li fadlin indakum, dikarenakan keutamaan yang ada pada kalian, tidak ada. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kata Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i, wahai kawan-kawanku, orang-orang yang ada di masaku. Masa siapa ini? Tabi'in. Tidak ada sesuatu yang memang disimpan, diistimewakan untuk kalian, yang mana sesuatu ini tadi khubi'anis sahabah, diumpeti dari sahabat, karena kalian itu lebih istimewa. Tidak ada. Faham maksudnya barang ucapan Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i? Jadi Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i menyatakan kepada orang-orang yang ada di masa beliau, kata Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i, lam yuddakhar lakum syai'un, tidak ada sesuatu apapun dalam perkara agama ini jadi yang memang disimpan, disediakan untuk kalian, yang mana perkara ini tadi disembunyikan dari para sahabat, dikarenakan kalian lebih istimewa. Tidak ada. Difahami? Faham maksud ucapan ini Pak Roni? Contoh gini, gambaran makanan. Anak mau tanya sama antum, dari antum punya misalkan kerabat, ya kerabat Pak Roni. Kerabat ini orang yang antum hormati, antum muliakan, dari jalur mau ke Palembang. Nah, di rumah itu ada makanan, ya. Makanan ini tadi tidak antum kasihkan kepada anak-anak, tidak dikasihkan kepada Abid, kepada Abdullah, tapi diumpeti. Kenapa antum umpeti? Tidak diketahui oleh Abid, tidak diketahui oleh Abdullah, karena ini orang istimewa.
punya keistimewaan, keutamaan. Difahami? Itulah makna ucapan Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i. Beliau mengatakan lam yuddakhar lakum syai'un. Tidak ada sesuatu yang diumpeti, yang disimpan, disembunyikan untuk kalian dan tidak ditampakkan dari para sahabat, diumpeti dari para sahabat karena kalian lebih istimewa. Tidak kati yang seperti itu. Faham? Maksudnya apa? Kalian itu ya tidak jauh lebih istimewa dibandingkan para sahabat. Tidak kati keistimewaan kalian. Jadi jangan kalian merasa bosnya kalian punya ilmu yang sahabat itu tidak punya ilmu. Jangan sok-sokan kalian. Jangan merasa kalian itu, kami itu punya ilmu yang tidak dimiliki oleh para sahabat. Itu mengesankan kalian lebih berilmu, lebih istimewa. Difahami? Makanya dulu sebagian salaf ketika muncul suatu kebid'ahan, mereka terkadang bertanya, apakah perkara ini diketahui oleh sahabat? Hal alimahus sahabat? Diketahui sahabat apa tidak? Kalau dia mengatakan tidak diketahui sahabat, yang tahu cuma kami, berarti kalian lebih istimewa dibandingkan sahabat. Difahami? Mafhum? Kalau ada suatu perkara agama yang dilakukan oleh orang belakangan setelah sahabat dengan alasan ini bagian syariat, sedangkan sahabat tidak melakukannya, lalu dia beralasan bahwasanya sahabat tidak mengetahui perkara tersebut, disembunyikan dari para sahabat, berarti kalian lebih istimewa. Kenapa? Kalian tahu ada amalan yang afdol, sedangkan sahabat tidak tahu. Difahami antum? Masuk akalkah seperti ini? Tidak masuk akal ya. Wa qala al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Abdurrahman ibnu Amr, Abu Amr al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Sabar, komitmen luzum ala sunnah, berpegang teguh di atas sunnah, itu butuh kesabaran. Apalagi di zaman sekarang, terkadang ketika antum komitmen di atas sunnah, banyak orang yang akan memerangi antum, banyak yang akan mencemooh antum, bahkan mungkin akan terhambat juga urusan-urusan duniawiyah dari perkara-perkara bisnis ketika seseorang berpegang teguh dengan sunnah. Bahkan mungkin terganggu urusan-urusan dunia dia dari pekerjaan dia tatkala dia komitmen dengan sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berhentilah engkau di mana bagian yang kaum itu berhenti padanya. Wa qul bima qalu. Ucapkan apa yang diucapkan kaum tersebut. Siapa maksud kaum di sini? As-sahabah, adalah para sahabat. Berhentilah engkau di mana para sahabat berhenti. Para sahabat berhenti di pojok sana, antum berhenti di pojok sana. Maksudnya apa? Ketika para sahabat berhenti tidak mengerjakan suatu amalan tadi, maka antum jangan kerjakan. Ketika para sahabat mengerjakan, boleh antum kerjakan. Ketika sahabat meyakini seperti itu, antum yakini juga seperti itu. Jangan antum yakini sebaliknya. Wa kuffa amma kaffu anhu. Dan kalian tahan dari apa yang mereka para sahabat juga menahan diri darinya. Ketika para sahabat berhenti pada keyakinan annallaha mustawin ala arsy, Allah istiwa di atas arsy, itulah keyakinan para sahabat. Mereka berhenti di atas dalil seperti itu, berhenti di atas keyakinan seperti itu. Antum juga harus meyakini seperti itu tadi. Ketika para sahabat tidak membahas, tidak membahas apakah ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, arasnya kosong ataukah tidak, ini tidak dibahas di kalangan sahabat. Maka wakufa amma kafu anhu, maka antum tahan diri dari apa yang mereka menahan diri. Tidak usah antum bahas panjang lebar. Nah, itu lebih selamat. Nah, ini contoh. Makanya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan man qala annal arsya yakhlu aw la yakhlu faqad ata biqaulin mubtada' wa ra'yin mukhtara.
Siapa yang mengatakan bahwasanya ketika Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, dia memberikan pernyataan aras kosong, ataukah dia memberi pernyataan aras tidak kosong, faqad ata biqaulin mubtada' wa ra'yin mukhtara', maka sungguh orang ini telah membawa ucapan yang bid'ah dan pemikiran yang baru. Sampai seperti itu yang dinyatakan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Walaupun masalah ini ada khilaf di kalangan salaf, namun tidak dikenal adanya khilaf di kalangan sahabah. Datang setelah as-sahabah. Wasluk sabila salafika salih fa innahu yas'uka ma wasi'ahum. Tempuhlah olehmu jalan salafmu, yaitu orang-orang yang saleh. Sesungguhnya membuat engkau puas, membuat engkau cukup apa yang telah membuat mereka cukup. Sesuatu yang membuat mereka puas, membuat mereka cukup, nyaman, itu juga harus membuat engkau nyaman. Sesuatu yang diyakini oleh para sahabat, itu juga yang harus kalian yakini. Sesuatu yang diamalkan oleh sahabat, itu juga yang antum harus amalkan. Yang ditinggalkan oleh mereka, tinggalkan pula, selesai. Seluruh perkara-perkara yang dinisbatkan oleh umat manusia kepada agama Islam dan tidak dilakukan, tidak dikerjakan oleh para sahabat, ya sudah, kita juga menahan diri. Jangan antum kerjakan, jangan antum lakukan. Ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Wa qala rahimahullah, berkata al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Siapa nama al-Imam Al-Auza'i? Rio Abdurrahman ibnu Amr, kunyanya Abu Amr Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, alaika bi athari man salaf, wajib bagimu untuk berpegang teguh, komitmen mengikuti athar salaf, athar orang-orang terdahulu, jejak orang-orang terdahulu. Wa in rafadakan nas, meskipun seluruh umat manusia menolak dirimu, menentang engkau, memusuhi engkau, namun engkau punya kewajiban harus tetap komitmen di atas atharus salaf. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, waspada engkau dari ara'ar rijal, pendapat-pendapat manusia semata. Waspada. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka menghias-hiasinya kepada dirimu dengan ucapan yang baik, ucapan yang indah. Jangan antum terkecoh cuma sekedar slogan yang indah, rayuan yang indah, apabila perkara tersebut cuma sekedar ra'yu ar-rijal, cuma sekedar pendapat, tidak didasari oleh Al-Quran dan Sunnah, tidak didasari oleh ijma'us sahabah, bahkan tidak dikenal di kalangan salaf. Jangan antum terkecoh, ya, biarin. Alaikum anfusakum, kewajiban antum membenahi dirinya antum, biarkan orang, simple, ya apa tidak? Nah, mau contoh permasalahan pemilu. Ketika antum meyakini pemilu itu haram, sistem demokratiyah yang dikatakan oleh Syekh Mukbil sistem kufrun, ya, suara terbanyak, siapa yang banyak itu yang menjadi patokan dalam menentukan pemimpin, sehingga semua orang bisa ikut andil, ya enggak? Cara yang tepat apa? Memilih orang yang terbaik, orang yang layak. Siapa yang memilih? Orang yang memilihnya pun adalah orang yang punya sudut pandang ilmu. Itu dikenal dengan ahlus syura, ahlul halli wal aqdi. Itu cara yang syar'i. Ketika diterapkan di suatu negara, ya, dengan sistem demokrasi, memilih dengan pemilihan, antum meyakini cara seperti ini tidak dibenarkan.
sehingga antum tidak mau memilih. Antum serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada antum mencemplung pada sesuatu yang haram, maka antum berlepas diri dari perkara tersebut. Simple. Meskipun di sana ada orang yang menyebutkan kalau tidak memilih nanti begini, begini dan begini. Ya. Kalaupun engkau tidak memilih, nanti jatah suaramu akan dipakai oleh orang untuk menggunakan si A, si B yang cocok dengan mereka. Begini dan begini dan begini. Engkau pun kalau tidak memilih, nanti engkau akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai, biarkan. Khali, biarkan mereka. Yang penting antum komitmen dengan prinsipnya antum. Semuanya akan dimintai bertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Katakan dengan sarahatan, ana la antakhib. Aku tidak mencoblos. Ana atakid annahu haram. Aku yakin itu haram. Kalau udah jadi, saya doakan. Selesai. Walaupun di sana ada orang mencemooh antum kaku, keras, nanti antum dipimpin gini, nanti antum pengajian antum dibubarkan, nanti antum begini-begini, itu semua ara'ar rijal. Wa iyyaka wa ara'ar rijal. Waspada engkau dari ara'ar rijal, pendapat. Pendapat itu bisa benar, bisa salah. Iya. Ketika Anda bersepakat sistem ini adalah sistem yang haram, berarti pada sistem ini adalah sesuatu yang haram. Antum masuk ke suatu sistem yang hukumnya haram, dan situ Anda tidak dipaksa juga, dan Anda tidak memilih karena tidak mau nyoblos dengan sistem yang seperti ini tadi. Kenapa Anda harus dimusuhi? Ya enggak? Kenapa Anda harus takut nanti saya begini. Sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nama beliau siapa? Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Ada yang mengatakan Taimiyah itu nisbat kepada kakek atau neneknya dia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, wala tajid imaman fil ilmi wad din. Engkau tidak akan dapati seorang imam dalam ilmu dan agama ini kamalik wal Auza'i wa Thawri wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahawai wa mithal Fudail wa Abi Sulaiman wa Ma'ruf al-Karhi wa amsalihim illa wa hum musarrihun bi anna afdala ilmihim ma kanu fihi muqtadina bi ilmi sahabah wa afdal amalihim ma kanu fi muqtadin bi amali sahabah wa hum yarawna anna sahabah fawqahum fi jami'i abwabil fadail wal manaqib. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, engkau tidak akan dapati satu orang imam dalam bab ilmu dan dalam bab agama ini seperti Imam Malik, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Nu'man ibnu Tsabit, Al-Imam Syafi'i, Muhammad ibnu Idris, wa Ahmad ibnu Hanbal, Ishaq ibnu Rahawai, Al-Fudail ibnu Iyad, Abi Sulaiman, wa Ma'ruf al-Karhi, dan yang semisal mereka. Engkau tidak akan dapati orang-orang yang seperti ini, melainkan mereka dengan tegas menyatakan bahwasanya amalan yang paling, ilmu yang paling afdal adalah ilmu yang dulu tatkala mereka mencontoh ilmu para sahabat, dan sebaik-baik amalan yang dulu mereka kerjakan adalah amalan yang dulu mereka mencontoh amalan sahabat. Wa hum yarawna anna as-sahaba fawqahum fi jami'i abwabil fadail wal manaqib. Mereka
Ya, para ulama ini tadi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad ibnu Hanbal, mereka menganggap, mereka berpandangan annas sahaba fauqahum, bahwasanya sahabat di atas mereka dalam seluruh bab-bab keutamaan dan bab-bab manaqib, manqabah, kedudukan. Jelas? Nah, itu lihat ya ikhwan, ya, thalabul ilm. Para ulama 4 mazhab pun memandang bahwasanya sahabat jauh lebih afdol, lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya dan keistimewaannya dibandingkan mereka. Nah, terus bagaimana dengan kita? Tentu kita sangat-sangat lebih layak kalau ingin mulia, ingin berada di jalan Siratul Mustaqim, harus mencontoh jejaknya para sahabat. Wa qala aidan rahimahullahu ta'ala, dan beliau juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, summa tariqatu ahli sunnati wal jamaah, kemudian tariqah, metode ahlus sunnati wal jamaah, ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, adalah mencontoh asar Rasulullah SAW baik secara batin ataupun zahir, wattiba'u sabilis sabiqinal awwalin, serta mengikuti jalannya orang-orang terdahulu, minal muhajirin wal ansar, yaitu dari kalangan orang-orang muhajirin dan kaum ansar, dari kalangan orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam ini tadi, sahabat muhajirin, sahabat minal ansar. Jelas? Dengan tegas juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan metode ahlus sunnati wal jamaah, tariqatu ahli sunnati wal jamaah batinan wa zahiran, apa? Ittiba' sabilis sabiqin, mengikuti jalannya orang-orang terdahulu. Jelas? Siapa orang-orang terdahulu? Minal muhajirin wal ansar. Nah, itu metodenya ahlus sunnati wal jamaah ya ikhwan. Metodenya firqatun najiyah, metode beragama at-taifah al-mansurah, ittiba' as-sahabah, ngikuti para sahabat, sehingga simple. Ini keyakinan ada tidak di kalangan sahabat? Metode seperti ini ada tidak di kalangan sahabat? Cara berpikir seperti ini, apakah cara berpikir para sahabat? Amalan ini tadi, apakah pernah dilakukan para sahabat? Ada, kerjakan oleh mereka, antum kerjakan. Tidak dikerjakan oleh mereka, walaupun menurut antum itu baik, menurut istihsanat umat manusia ini perkara baik, namun apabila perkara tersebut tidak dilakukan, tidak diilmui oleh para sahabat, utrukuh, tinggalkan perkara tersebut. Khalas, simple. Wasi'ana ma wasi'ahu. Ya. Membuat kita luas sesuatu yang membuat mereka luas, yang membuat kita puas, yang membuat mereka puas juga. Walidha nara imam ahli sunnah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala yurabbi atba'ahu wa tullabahu ala luzumi fahmi salaf wa tahdhir minal khuruji anhu. Oleh karena inilah kita melihat imam ahli sunnah, siapa itu? Ahmad ibn Hanbal. Nah, ini senior ya ikhwan, ya, senior imam ahli sunnati wal jamaah. Siapa? Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad? Yurabbi atba'ahu wa tullabahu ala luzumi fahmi salaf. Imam Ahmad mendidik, mentarbiyah para pengikutnya, mentarbiyah tulabnya dia ala luzumi fahmi salaf, untuk senantiasa komitmen di atas manhajus salaf. Itu yang dibimbingkan, yang dituntun oleh Imam Muhammad rahimahullah ta'ala. Wa tahdhir minal khuruji anhu, serta mereka para ulama salaf termasuk Imam Ahmad dengan tegas memperingatkan para pengikutnya dari keluar dari pemahaman sahabat. Difahami? Itu yang dididikkan, yang ditarbiyah oleh Imam Ahmad. Beliau mengajak tulab, mengajak murid, mengajak orang-orang yang belajar bersama beliau agar ikut kepada apa? Ittiba' fahmis salaf, mengikuti pemahaman salaf.
Siapa salaf di sini? As-sahabat. Makanya yang benar Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat. Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Ini perkara difahami sahabat seperti itu ataukah tidak? Kalau perkara tersebut tidak difahami oleh para sahabat, kenapa antum harus memahami seperti itu? Tapi ini ikhwan, ini kan ada khilaf juga di kalangan para ulama. Iya, kalau kita bilang ada khilaf, ulama itu kan datangnya belakangan. Yang ngerti ini kan sahabat. Simple. Kira-kira ini ada enggak fatwanya sahabat? Di situ kita kerucutkan. Tapi kalau kita naikkan setiap masalah ada khilaf, setiap masalah khilaf itu enggak akan berhenti. Sampai hari kiamat pun pasti akan ada khilaf. Jelas? Tapi ketika balikan kepada para sahabat, antum akan ketemu ada khilaf apakah tidak? Simpel kan? Nah, ini sahabat tidak didapati khilaf di kalangan sahabat. Tidak ada sama sekali penjelasan sahabat dalam masalah tersebut. Kita malah menganggapnya itu sesuatu yang khilaf. Khilaf minal mutaakhirin, dari kalangan orang-orang yang belakangan. Nah, perkara yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Fayaqul mukhatiban tilmidahu Abul Hasan Al-Maimuni rahimahullahu taala biqaulihi, sungguh dulu Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau pernah menyampaikan kepada muridnya Abul Hasan Al-Maimuni. Lihat ucapan yang indah dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kepada murid beliau. Beliau memberikan nasihat, beliau menuntun agar muridnya membangun suatu permasalahan dengan ilmiah. Apa kata Imam Ahmad? Iyyaka an tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Waspada engkau untuk berbicara pada suatu permasalahan laisa laka fiha imam, yang engkau tidak memiliki imam, tidak memiliki panutan dalam permasalahan tadi. Waspada, hati-hati, jangan berpendapat, jangan bertindak, jangan berkeyakinan, jangan berbicara pada suatu permasalahan agama yang engkau tidak punya imam sebelumnya. Ucapan yang indah ya ikhwan. Tinggal antum sendiri. Omongan antum ini, perbuatan inti, amalan inti ini tadi, itu ada salafnya tidak? Difahami? Nah, itu poin penting. Jelas Baroni? Nah. Bismillah. Bagus kitab ini, ya. Kalau diajarkan di kajian-kajian umum, bagus kitab ini. Cuman kadang sepi kajiannya kayak gini, ya Pak Rani. Kurang menarik. Sekarang tidak menarik lagi kajian-kajian seperti ini. Ya, kurang diminati. Masa semuanya kencang terus, ya enggak? Sudah ada. Ya, sudah azan. Insyaallah kita lanjut setelah azan isya ya. Habis baterai.